Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan sharing berkaitan dengan bagaimana cara mencari info atau lowongan magang untuk mahasiswa, khususnya adalah mahasiswa program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran atau S1 Pendidikan Manajemen Perkantoran ataupun bidang studi yang relevan dengan manajemen perkantoran maupun administrasi perkantoran tersebut. Oke, pertama kita bisa memanfaatkan fitur jobs yang ada di LinkedIn ini. Dan kenapa kita memilih platformnya itu LinkedIn? Karena seperti kita ketahui bahwasanya saat ini LinkedIn itu adalah salah satu platform yang eh, sangat ini ya, siapapun tahu gitu, sangat umum diketahui oleh banyak pihak dan banyak pencari kerja ataupun orang-orang yang memberikan informasi pekerjaan itu juga di-share-nya melalui LinkedIn. Nah, pertama kita bisa melalui fitur jobs ini dan sebenarnya teman-teman juga bisa ya nanti mengimplementasikan cara-cara yang ada di video ini itu kepada platform lain, semisal Glints atau mungkin platform pencari pekerja yang lain. Oke, kita akan langsung saja. Pertama kita klik jobs. Nah, saat mengklik jobs, di sini kita bisa mencarinya ya. Semisal kita tulis saja di sini administrasi perkantoran. Karena kita ingin mencari yang nanti itu hasilnya banyak, maka upayakan kita mencarinya yang keywordnya itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, misal di sini kita keywordnya menggunakan administratif, dan untuk lokasinya kita cari yang di Indonesia ya. Oke, kita klik. Nah, kemudian teman-teman bisa cari di sini date post-nya itu upayakan yang 1 minggu terakhir saja. Kemudian untuk experience level, karena kita konteksnya magang, kita coba cari yang internship. Atau mungkin entry level juga ya. Nanti kita akan melihat kira-kira tujuan kita untuk mencari ini tuh untuk mengetahui kira-kira skill apa aja sih yang dibutuhkan, agar nanti kita bisa melihat relevansinya dengan kemampuan kita serta dengan apa yang sudah diajarkan di kampus itu kira-kira align nggak atau sesuai nggak gitu ya. Kita klik, kemudian untuk company, di sini kita anggap kita terbuka ya, terbuka untuk industri apa saja. Kemudian job type-nya di sini karena nanti kita internship, ini kita tulis saja di sini internship, atau mungkin kalau kita mau, nah ini kita lihat ya, kalau internship itu nanti show result-nya itu hanya 9, maka terlalu sedikit, kita sementara biarkan saja di sini. Nah, untuk yang lain-lainnya di sini, sementara kita tidak menggunakan filternya. Nah, di sini sudah ada beberapa, semisal ini ada. Nah, untuk PT-PT yang mungkin teman-teman harus research dulu ya. Di sini ada Sales Business Development. Kemudian di sini ada perusahaannya itu PT Generasi Pasti Sukses. Nah, teman-teman harus research dulu. Di Google nanti bisa diketik kira-kira PT Sales Business Development ini apa nih gitu ya. Nanti bisa dicari dulu. Kemudian di sini ada marketing specialist, ada sales coordinator, kemudian ada sales support, kemudian ada virtual assistant, junior sales executive, dan teman-teman bisa lihat di sini ada contoh ya. Contoh yang info lowongan pekerjaannya itu tertulis your profile match this job. Nah, ini artinya apa? Kita coba cek. Jadi posisinya sekarang saya menggunakan LinkedIn Premium. Nah, keuntungan menggunakan LinkedIn Premium itu kita bisa mengetahui kira-kira dari ketentuan yang diposting oleh ini ya, oleh HR-nya untuk posisi junior sales eksekutif ini tuh kira-kira skillnya apa aja sih yang dibutuhkan. Nah, sama orang itu ditulisnya itu skillnya adalah marketing, kemudian ada customer service, kemudian communication, Microsoft PowerPoint, dan seterusnya. Nah, ini kan skill-skill yang sangat diajarkan sekali ya di Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Contoh marketing, saya yakin pasti di teman-teman ada mata kuliah ekonomi digital atau mungkin marketing digital. Nah, itu sudah salah satu
keterampilan yang keren banget ya, teman-teman sudah dipelajari, sudah teman-teman pelajari di kampus. Kemudian customer service. Nah, seingat saya ya, karena di sini saya juga kuliahnya dulu S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, saya juga ingat di sini ada komunikasi bisnis. Nah, itu setidaknya kita dapat materi dari situ. Kemudian communication, Microsoft PowerPoint, project management, Microsoft Office, Excel, negosiasi, marketing strategi, dan leadership. Nah, ini setidaknya skill-skill ini tuh udah kita dapatkan gitu, sehingga kita bisa apply, kita bisa coba untuk melamar di junior sales executive. Tetapi kita baca dulu. Nah, di sini responsibility-nya, teman-teman silakan bisa baca kira-kira cocok nggak sih dengan minat dan keingintahuan teman-teman. Ini tidak harus minat dulu ya. Mungkin kalau magang itu keingintahuannya. Kira-kira kita pengen lebih tahu itu di bidang apa. Nah, kemudian di sini ada kualifikasinya. Di sini ada S1 untuk bisnis, marketing, or related field are welcome to apply. Berarti related field ini kita termasuk ya S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Kemudian, nah ini untuk kualifikasinya saya rasa mahasiswa S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran ini juga sangat welcome sekali ya. Nah, teman-teman bisa coba di sini. Nah, jadi maksud saya menunjukkan kenapa sih kita sebagai seorang mahasiswa S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, kita itu tidak hanya melulu magangnya di area administratif saja, tetapi sebenarnya di job title lain yang relevan dengan bidang administrasi perkantoran itu kita juga bisa gitu loh. Karena kalau kita lihat, nah ini skill yang dibutuhkan saja kita itu bisa gitu, kita memiliki skill-skill tersebut. Nah, kalau keuntungan LinkedIn Premium, di sini kita bisa membandingkan, di sini kita lihat so far sudah ada dari 2 hari lalu yang ini ya, 2 hari lalu yang diposting, itu ada 113 pelamar. Nah, kita bisa cek, kira-kira ini keuntungan LinkedIn Premium, kita bisa melihat seniority levelnya para pelamar. Nah, 25 orang ini dari entry level, kemudian 23 orang dari senior level, dan seterusnya. Nah, ini rata-rata yang melamar itu orang-orang yang ini hanya 6% yang master degree ya. Kemudian, dan ini master degree-nya juga belum tentu lulus. Kemudian, 82% itu S1. Nah, berarti sama seperti kita. Kemudian ini keuntungan LinkedIn Premium-nya, kalau teman-teman nanti bisa coba ya pakai LinkedIn Premium, mungkin yang trial saja. Nah, di sini ada 75 pelamar dari area Jabodetabek. Kemudian 19 orang ini dari Indonesia, berarti secara in general. Kemudian ada 1-5 itu dari DIY atau daerah di Yogyakarta itu. Nah, ini juga sekaligus memberitahu ya, fitur di LinkedIn Premium itu mungkin kalau teman-teman posisinya sedang mencari pekerjaan, itu bisa dipakai. Kemudian kita bisa lihat lagi, nah di sini ada berbagai job title yang bisa jadi teman-teman juga baru dengar ya. Contohnya di sini ada asisten to CPO. Nah, apa nih asisten to CPO? Saya juga baru dengar ya. Nah, teman-teman bisa cek aja, kemudian coba dibaca ini keinginan perusahaan itu apa, kita harus punya apa. Nah, kalau memang itu cocok dengan bidang kita dan teman-teman tertarik di bidang ini, nggak apa-apa dilamar saja. Contohnya juga nanti biasanya di MSIB ya, itu ada websitenya sendiri. Silakan teman-teman cari job title yang teman-teman tertarik di situ, kemudian baca benar-benar untuk keterampilan yang dibutuhkan apa. Nah, silakan kalau memang teman-teman merasa punya keterampilan tersebut dan ingin belajar lebih di keterampilan tersebut, silakan bisa di-apply. Nah, ini contohnya ya, skill-skill yang harus dimiliki. Kemudian ini ada Campaign Operation Specialist. Silahkan teman-teman nanti bisa diklik saja. Atau mungkin teman-teman pengen magang di bidang edukasi ya, karena kita juga program studinya itu di bidang pendidikan. Nah, nanti tinggal ditulis saja di sini, ditulis education atau mungkin keyword-keyword yang relevan gitu dengan bidang program studi kita. Nah,
Kemudian salah satu yang penting juga teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi di point of view-nya pemosting pekerjaan atau HR, ketika mereka memposting pekerjaan itu mereka memasukkan skill yang dibutuhkan. Itu apa aja? Nah, mereka menulisnya ini. Kemudian bagaimana sih biar ini tuh ada yang cocok dengan kita? Nah, di sini kan teman-teman bisa cek ya. Ini di akun saya itu, you have 0 out of the 10 most common skills among all other applicants. Nah, jadi di sini itu pesaing teman-teman juga setidaknya punya skill-skill ini nih. Yang ini juga dibutuhkan untuk job title ini. Nah, caranya gimana menambahkan berbagai keahlian-keahlian ini? Silahkan teman-teman klik saja di profilnya. Kemudian teman-teman silahkan bisa ke bawah. Nah, kemudian di sini ada skill. Silahkan di skillnya itu teman-teman tulis, misal yang di bidang administrasi perkantoran ya, kalau memang teman-teman memiliki ya. Contohnya tadi ada Microsoft PowerPoint, misal di sini. Nah, ini kan ada contohnya ya. Misal mau menambahkan Microsoft Office. Nah, silahkan diklik. Kemudian kalau nanti teman-teman di profilnya sudah ada beberapa riwayat pekerjaan, nanti juga silahkan ya. Kira-kira di Microsoft Office ini pekerjaan mana sih atau experience mana sih yang relevan gitu dengan bidang Microsoft Office, atau setidaknya kamu itu merasa keahlian Microsoft Office-nya ini meningkat gitu ketika kamu ada di job title mana. Misalkan ketika saya di technical editor, kemudian di operator misal. Nah, pendidikannya di mana? Misal di Universitas Negeri Malang. Nanti kita bisa save. Nah, kemudian silakan kalau teman-teman masih punya skill lain, nanti bisa ditambahkan. Caranya masih sama dengan yang pertama tadi. Nanti bisa langsung di save. Nah, nanti akan terlihat tuh ketika kita melihat di jobs, kira-kira kita sesuai nggak dengan apa yang dibutuhkan oleh pelamar tadi. Oke, itu ya untuk cara mencari informasi magang, karena memang untuk magang ini kita job title-nya itu sangat luas, dan saran saya teman-teman bisa sering-sering buka platform seperti LinkedIn ataupun yang lainnya gitu ya, untuk mencari tahu kira-kira sekarang bidang pekerjaan yang dibuka itu apa aja sih, kemudian skill yang dibutuhkan apa. Nah, ini juga penting sekali, nanti biar teman-teman bisa ini ya, bisa lebih semangat gitu untuk mengupgrade skill-nya. Mungkin selama ini di kampus sudah mempelajari apa. Nah, bagaimana cara mengupgrade-nya? Tenang, teman-teman bisa nonton video-video pembelajaran di LinkedIn. Kemudian sekarang juga sedang populer ada bootcamp dan seterusnya. Kemudian bisa mengambil course di Coursera ataupun di platform yang lain. Nah, silahkan bisa terus mengupgrade keterampilannya gitu ya. Syukur-syukur juga di bidang soft skill-nya. Oke, sekian video tutorial kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan kalau mau ada diskusi bisa di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.